Tapi kalau orang berbudi luhur, enggak gitu. Kecil, besar itu hanya fisik. Dalamnya sama manusia. Kan sudah tadi, sudah ada pedoman. Manusia itu di hadapan Tuhan sama. Enggak ada orang yang istimewa. Ya sadar toh. Aku ki wong Jawa, urip ning Jawa. Sing tak lakoni ya pakeme wong Jawa. Aku ki wong Indonesia. Urip nang Indonesia, sing tak lakoni ya pakem Indonesia. Nah, kita kalau mau mengawali ini ya itu tadi perjalanannya. Jangan melakukan kesalahan dengan sengaja. Orang itu misalnya ada orang salah yang ringan-ringan saja kadang dimintai maaf nggak mau. Kalau orang salah itu pasti minta maaf. Tapi yang memberi maaf belum tentu bisa. Kesenggol tidak dijarak saja karena dia sugih. Nah, karena dia lebih besar. Yang nyenggol orangnya yang kecil. Orangnya sudah menyembah-nyembah, minta maaf. Padahal nggak sengaja. Belum tentu beliau memberi maaf. Tapi yang merasa salah, walaupun tidak sengaja, sudah mengatakan minta maaf. Ya dah, itu. Tapi kalau orang berbudi luhur, nggak gitu. Kecil, besar itu hanya fisik. Dalamnya sama manusia. Kan sudah tadi, sudah ada pedoman. Manusia itu di hadapan Tuhan sama. Nggak ada orang yang istimewa. Kalau sama manusia aja nggak ada toleransi. Mau memayu hayune bawono, mau menjadi perdamaian dunia dari mana? Kadang-kadang perdamaian sak keluarga ya nggak bisa. Ya toh? Habis kerja dapat hasil segini, diberikan istrinya segini, yang segini disimpan untuk kepentingan diri. Ini kan sudah nggak adil. Gitu kok mau memayu hayune bawono, memayu hayune keluarga aja nggak bisa, belum bisa itu. Ini loh. Makanya kita jangan lakukan kebohongan. Itu tadi, kalau diringkas ya, jangan melakukan kesalahan, itu kan salah. Walaupun orang salah yang tidak sengaja saja, sudah minta maaf saja, beliau belum tentu mau memberi maaf. Inilah. Kalau diringkas semuanya ini tinggal dua, positif atau negatif. Ajaran apapun, apa ajaran penghayat atau ajaran agama, itu ajarannya. Terus pelaksanaannya bagaimana? Dilakukan apa enggak? Baca terus itu pakai pengeras seperti itu. Enggak intinya. Hanya bisa baca. Paling hanya bisa mengerti, nggak bisa melakukan, percuma. Kita sambung ngomong dengan orang lain tentang apa. Yang penting kan harus ngerti. Kalau sudah ngerti kan mudah dipelajari, bisa dipelajari. Kalau ngerti aja enggak kok, gimana caranya melajari? Makanya yang bisa menjadi hamemayu rahayune bawono itu kan bahasa Jawa. Bahasa Indonesia ya sekarang mencapai perdamaian dunia, menyelamatkan dunia seisinya. Itu loh. Hamemayu rahayune bawono. Bawono itu jagat. Dunia ini, Mas. Hamemayu tegese nyelametake. Itu tujuan orang Jawa, orang Indonesia. Hamemayu rahayune bawono. Ayo nyelametakin dunia saisine. Malah tinggal perang. Rebut kebenaran. Orang yang rebut kebenaran itu orangnya belum ngerti benar kok. Kalau sudah ngerti benar dan ngerti salah, tidak mungkin melakukan kesalahan. Jadi hamemayu rahayune bawono itu ya itu menyelamatkan dunia seisinya. Ya harus diberangkati dari diri sendiri. Jangan takut diejek orang. Jangan takut nggak punya teman. Oh, memang berjuang.
Awalnya ya gitu, diejek, dikatakan jelek, dikatakan kafir, sesat, dan sebagainya. Ayo, tapi kalau orangnya sudah mengerti kebenaran, mengerti tentang benar, nggak mungkin. Coba saya tanya satu aja. Anda orang apa? Orang Jawa. Nah, itu benar. Hidup di mana? Hidup di Indonesia. Di Pulau Jawa. Nah, orang Jawa hidup di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Orang Indonesia hidup di Indonesia. Yang harus dikembangkan budaya Indonesia atau budaya asing? Budaya Indonesia. Nah, itu yang benar itu. Buktikan itu, jangan hanya ucapan. Kalau ingin menjadi orang yang berbudi bawa laksono. Artinya berbudi bawa laksono, ucapan harus dibuktikan dengan nyata. Itu. Netepi ing pangandika. Netepi ucapannya. Gimana kita mau membangun dunia seutuhnya, lahir dan batin? Masih mau membohongi orang kok. Membohongi orang. Beliau saja sendiri tidak tahu surga, tidak tahu neraka. Ngomongi orang lain. Itu kan sama dengan bohongi. Karena kita bodoh, mudah dibohongi, mudah ditakut-takuti gitu loh, Mas. Niki Mbah. Istilah eling lan waspada sering diartikan sebagai eling. Nah, tulisannya eling bener. Bacanya eling. Eling lan waspada sering diartikan sebagai kesadaran dan kewaspadaan batin. Ya. Bagaimana ajaran ini bisa membentuk karakter yang kuat, namun tetap rendah hati dalam menghadapi godaan kekuasaan, harta, dan ego. Benar. Yang disebut eling lan waspada itu kan bahasa Jawa. Orang nek selalu eling, selalu ingat, ya sadar toh. Aku ki wong Jawa, urip ning Jawa. Sing tak lakoni ya pakemi wong Jawa. Aku ki wong Indonesia. Urip nang Indonesia, sing tak lakoni ya pakem Indonesia. Jadi itu yang dikatakan eling waspada, bisa menimbulkan kesadaran mutlak. Nggak mudah dibohongi orang. Yang menjaga harkat dan martabat bangsa Indonesia khususnya dan menjaga martabat manusia sedunia sebetulnya. Oh, ini sudah mulai rame ini. Berani. Ya, itu tadi fungsinya atau gunane wong eling lan waspada niku ngoten niku. Jadi orang selalu ingat dan waspada. Dengan siapa saja harus baik, tapi harus waspada. Yang dibaiki itu siapa? Sudah kenal kah? Sudah ngerti karakternya? Kalau belum paham, ya baik, ya baik. Semua ada batasnya. Nggih, Mbah. Monggo. Nggih. Manunggaling Kaula lan Gusti mengandung pesan penyatuan manusia dengan Sang Ilahi. Apakah ini hanya simbol mistik atau benar-benar sebuah pengalaman spiritual yang bisa diraih setiap manusia? Dan bagaimana prosesnya tersebut? Benar. Karena begini, Mas, manusia tidak akan bisa ngomong kalau tidak ada bukti. Yang bisa ngomong harus bisa mendapatkan bukti. Kalau manusia biasa-biasa, ya enggak akan tahu Tuhan itu bagaimana. Yang disebut Kawula manunggali Gusti, Gusti nunggal Kawula itu ada. Tapi tidak semua orang harus tahu, harus ngerti apa. Kira-kira orang itu kalau ingin nyampe ke situ apa kuat, apa sudah kuat. Kalau orangnya masih mengindahkan keindahan dunia,
saya kira sulit itu Nggih. orang. Jadi kalau sudah mau ke situ, orangnya harus paling tidak sudah menjadi orang alim. Wis dadi wong alim. Karena manusia itu ada 6 tataran. Nggih. Dan manusia punya indera sampai 6. Dan manusia ada tataran 6 itu ada kuncinya masing-masing. Itu ajaran di sini itu. Paling tidak orang itu harus sudah mencapai menjadi orang alim. Wis dadi wong alim. Wong alim itu manusia sing tataran 4. Sing diarani alim, yang dinampakan alim, wis gak pinginan apa-apa, wis gak kepinginan, gak gumun, betah melek, betah lesu. Apa sudah kuat itu menjadi orang alim? Diiming-iming apa-apa, ya nggak tertarik. Misalnya ada, kalau orang laki ada cewek baju merah, bibirnya merah, terus sekarang ada rambutnya merah. Kalau masih tertarik ya belum alim. Nggak gumun, nggak tertarik. Karena apa? Sudah betah melek, betah lesu. Lesu itu bukan hanya lesu nasi aja. Bukan perutnya yang lesu, semuanya harus betah lesu. Betah melek, bukan melek mata kasat aja. Mata dalam, mata hati. Ini harus melek terus. Disitulah. Nah, itu bisa dipelajari, bisa. Kalau orangnya mau. Nah, tinggal kuat apa enggak. Kalau orang sudah pernah atau menjadi orang sudah manunggali kaula Gusti, ya sebetulnya yo ora kok terus manunggal nempel terus seperti apa itu ya bukan. Yang bisa dikatakan sudah manunggali kaula Gusti itu yaitu tansah eling lan waspada. Wis ngerti bener, wis ngerti keliru, eling lan waspada, wis alim. Bisa menjadi kaula manunggal Gusti. Kalau sudah itu tidak bisa direkayasa pakai akal pencapaiannya, cara melakukannya. Ya kalau orang Jawa ya lewat meditasi itu. Meditasi kan tidak sembarang tempat. Dia juga bisa dilakukan di mana tempat. Tapi ya Tuhan itu adil. Sini dapat bisian, tapi orang ini nggak ada. Kan sudah ada istilah kata Tuhan itu kalau bahasa Jawa Allah itu adoh tanpa wangenan, cedak tanpa singgulan. Ya toh, jauh dipandang mata tapi dekat di hati. Jauh di mata tapi dekat di hati. Kalau sudah dekat di hati kita tinggal mencari gimana tuh yang lebih dekat. Nah, karena sudah manunggal, diem, kalau ini sudah mapan. Misalnya ada keperluan, ada kepentingan, ada pertanyaan, pasti ada jawaban. Itulah keadilan Tuhan. Kalau orang sudah melakukan itu, tidak mengatakan 100%, sudah 60% ke atas, tidak mungkin orang yang seperti itu akan melakukan kesalahan dengan sengaja. Tidak mungkin. Jadi benar, itu bisa menjadi tokoh manusia di atas rata-rata nanti. Ke depan yang kita harapkan ya gitu. Sekarang kita masih berjuang berat ini. Nah, semoga anak cucu kita, adik-adik kita yang sampean ini usianya, semoga besok kalau mau belajar supaya misalnya Kak sampean belajar pada saya. Tujuan saya supaya sampean harus bisa di atas saya nanti.
jangan sampai di bawah saya. Nah, besok sampean menjadi penuntun ya gitu. Ada pengikut, harus ada yang di atasnya sampean. Ini jangan ditolak, harus ada. Malah saya mengharap itu. Orang sekarang ini kalau dalam catatan buku induk ini, lebih dari 1.000 orang yang ikut belajar ini. Ini yang saya harapkan itu. Entah berapa persen nanti harus misalnya harus di atas saya nanti. Apa kecerdasannya, ada apa-apanya aja lah tentang ajaran ini. Nah, saya minta setiap hari, setiap malam itu harus ada warga-warga penghayat ini yang ikut sinau di sini harus di atas saya, harus melebihi saya.